Sebelum saya menjelaskan tentang perang Uhud ini, ada beberapa mukadimah yang ingin saya jelaskan. Kita tahu bahwa setelah kemenangan Nabi SAW di perang Badar, maka Nabi SAW dan para sahabatnya pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan. Ketika dia pulang ke Madinah inilah, maka bertepatan dengan wafatnya salah satu putri beliau. Namanya Ruqayyah, bintu Rasulullah SAW, istri daripada Utsman ibn Affan. Jadi setelah perang Badar, Rasul pulang, maka Ruqayyah meninggal dunia. Ini pula alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan Utsman bin Affan untuk tidak ikut perang. Karena ketika Utsman hendak berperang bersama Rasul di Badar, tapi melihat kondisi putrinya Ruqayyah yang sedang sakit parah, maka Nabi SAW meminta Utsman untuk tidak ikut perang dan agar merawat istrinya, dan Rasul memberikan satu bagian kepada Utsman seolah-olah dia hadir dalam peperangan. Ini tidak benar. Kalau Utsman bin Affan itu tidak terlibat dalam perang Badar. Sebenarnya dia ingin berangkat ke perang Badar, tetapi karena perintah Rasul untuk merawat istrinya, makanya dia tidak ikut perang Badar. Jadi tidak ikut perang Badarnya karena perintah Rasul. Yang kedua, kita tahu bahwa sebelum perang Badar tidak ada istilah munafik. Artinya belum muncul orang-orang yang disebut orang-orang munafik, itu belum ada. Karena munafik itu muncul melihat kekuatan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin lemah, tidak ada munafik. Lah nampaknya kekuatan kaum muslimin itu setelah terjadi perang Badar. Setelah terjadi perang Badar, kaum muslimin berhasil kemudian memenangkan peperangan melawan orang-orang Quraisy. Disinilah tampak kekuatan kaum muslim. Maka ketika Nabi SAW pulang ke Madinah, maka mulailah di sini terjadi kemunafikan. Karena ada kekhawatiran dari orang-orang munafik. Ala ra'sihim Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kalau Nabi SAW terus berkuasa di Madinah dan menyisihkan mereka semuanya, akhirnya mulailah orang-orang ini pura-pura masuk Islam, kemudian menjadi munafik dari dalam. Dan yang dimaksud munafik di sini adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Karena antum tidak bisa mengatakan si anu munafik kecuali ada wahyu yang memberitahu. Di masyarakat kita itu kan gampang saja nuduh munafik ya. Munafik kamu. Lo antum dari mana? Bos si anu munafik itu. Munafik itu lebih parah dibandingkan kafir ihwan. Kalau antum mengatakan kafir, itu masih lebih ringan dibandingkan antum mengatakan munafik. Karena munafik itu tempatnya lebih dasar, lebih dalam di neraka dibandingkan orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya di intip neraka yang paling dalam. Maka antum jangan suka nuduh-nuduh orang munafik dia. Nggak boleh. Udah dasar munafik. Jadi kalau yang dimaksud munafik di situ, karena munafik itu tidak bisa dilihat, Nabi saja dia tahu. Mana di antara orang-orang yang di sekitarnya yang munafik kecuali ada wahyu memberitahu Nabi SAW si anu munafik, si anu munafik, si anu munafik. Maka Nabi SAW kemudian merintahkan Hudzaifah bin Yaman untuk mencatat nama-namanya. Itu pun disembunyikan. Hanya sebagian saja dan Rasul tidak mengetahui sebagian lain. Jadi munafik ini muncul setelah perang Badar. Kemudian yang ketiga, terjadi pengusiran Yahudi Bani Quraisyah.
kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah itu 3. Ada namanya Yahudi Bani Nadir, kemudian Bani Qunayqa, kemudian salah satunya kata Nabi SAW ketika Rasul disuruh untuk menyerbu, La tusalliyanna idhahabu, pergilah kalian, wala tusalliyanna la asra illa fi Bani Quraidah. Pergilah kalian serang dan jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Jadi Yahudi itu ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qunayqa. Itu yang tinggal di Madinah. Lah yang paling memusuhi Rasul itu Bani Qunayqa. Jadi setelah Nabi SAW pulang dari Badar dengan kemenangan, maka Nabi SAW biasa datang ke pasar-pasar kemudian berdakwah, termasuk juga di pasarnya Bani Qunayqa. Tiba-tiba ada orang Yahudi menyamperi Nabi SAW, kemudian mengatakan, Ya Muhammad, la yawurrannaka min nafsika innaka qatarta nafara min Quraishin li'annahum la ya'rifuna al-qital annaka law qataltana la arafta annana ahlal qital. Kata orang Yahudi, Hei Muhammad, jangan sombong ya. Mantan-mantan kau sudah mengalahkan segelintir orang-orang Quraisy yang tidak pandai berperang. Coba kau lawan kami, baru tahu siapa kami, kamilah ahli perang. Mengejek Rasul Yahudi. Sehingga suatu ketika ada seorang wanita muslimah belanja di pasarnya Bani Qunayqa. Kemudian oleh penjualnya dipaksa untuk membuka hijabnya, tapi dia tidak mau. Itulah seorang muslimnya. Wanita muslimah harusnya seperti itu. Kalau dia sudah menutup auratnya, jangan mau dibuka auratnya. Rupanya ada Yahudi yang lainnya mengikat jilbabnya, kemudian diikatkan di kursinya. Jadi ketika wanita ini bangkit, jilbabnya ketarik, terbuka semua aurat. Tiba-tiba orang-orang Yahudi di pasar itu tertawa terbahak-bahak. Maka wanita muslimah ini berteriak, Ya lalu muslimin, wahai orang-orang Islam, tolong aku. Ja'a rajulun minal ansar, datang laki-laki dari Ansar, kemudian menolong wanita itu dan membunuh orang yang menghina wanita ini. Ketika dilihat kawannya dibunuh, satu pasar mengeroyok seorang muslim ini sampai mati. Kabar ini sampai kepada Rasul. Maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan mengepung Bani Qunayqa. Karena mereka telah menyalahi perjanjian, mereka tidak paham bahwa mereka sudah tergabung dalam piagam Madinah untuk saling melindungi, untuk tidak saling menyerang. Tapi karena memang orang Yahudi sedari dulu sampai sekarang mereka lah yang suka merobek perjanjian, maka Nabi SAW marah, mempersiapkan pasukan besar dan hendak mengepung Bani Qunayqa. Di tengah jalan inilah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, menarik tali Rasul dan mengatakan, Ya Rasulullah, masa gara-gara satu orang yang meninggal pun akan membunuh satu kabilah? Maafkan mereka. Kata Rasul, tidak, saya tidak akan memaafkan mereka. Tapi terus orang-orang munafik ini menggembosi Rasul. Sampai akhirnya Nabi SAW pun memaafkan mereka dengan syarat mereka harus keluar dari Madinah. Rasul mengatakan, keluar kalian dari Madinah, ajak keluarga kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, dan kami tidak akan mengambil harta kalian, keluar kalian. Maka diusir orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka keluar dari Madinah dan belakangan mereka juga banyak yang meninggal karena penyakit yang menimpa mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di antara kejadian-kejadian sebelum perang Uhud. Di sisi lain, ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pulang ke Mekah, maka mereka sedih ikhwan karena kalah. Bukan hanya kalah, para pembesar-pembesar mereka semuanya mati di perang Badar.
Abu Jahal, Umayyah. Kemudian juga Uqbah, Al-Walid, banyak meninggal semua pembesar-pembesar Quraisy itu. Sehingga akhirnya kemudian Abu Sufyan pun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ya Musa ra'sahu wa jasadah. Dia tidak akan menyentuh kepala dan jasadnya sampai dia bisa balas dendam dengan pasukan Rasul. Kemudian dia pun membuat pasukan-pasukan kecil. Abu Sufyan ini membuat pasukan-pasukan kecil untuk mengacau. Di malam hari, mereka berangkat dari Makkah menuju Madinah. Kalau berjumpa dengan seorang muslim satu dua dibunuh, dibakar kampungnya, dibakar kebunnya. Akhirnya Nabi SAW marah. Maka ketika itulah kemudian Nabi SAW berusaha untuk melindungi penduduk Madinah. Sampai akhirnya, ketika ada kafilah dagang dari Makkah menuju Syam, mau tidak mau harus lewat Madinah. Karena tidak ada rute lain. Sementara mereka tahu bagaimana ancaman Rasul dan para sahabat. Ketika itu kapilahnya adalah milik Sofwan ibn Umayyah. Maka kemudian diarahkan agar jangan lewat rute itu, karena kalau rute itu pasti akan diserang oleh Nabi dan pasukan. Maka mereka mencari rute lain. Jadi tembus ke padang pasir, kemudian menjauhi rute Madinah, kemudian menarah ke Syam. Rasul mendengar ada kafilah dagang. Maka Nabi SAW mengutus Zaid ibn Harithah membawa 100 pasukan Syariah yang tidak dipimpin Rasul untuk mengejar kafilah dagang itu. Dan subhanallah, akhirnya terkejar juga. Kemudian orang-orang Quraisy tunggang langgang pulang ke Mekah dan kapilahnya dirampas dan dibawa ke Madinah. Mendengar ini, maka penduduk Mekah semakin marah. Dari sini menunjukkan penyebab perang Uhud itu dua. Pertama, karena dendam kekalahan mereka di perang Badar. Karena di perang Badar inilah banyak pemimpin-pemimpin mereka mati. Yang kedua, mengamankan rute perjalanan mereka dagang ke Syam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Li'ila fi Quraishid, ila fihib, rihlat asyita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang di musim dingin dan panas ke Yaman atau ke Syam, sementara rute Syam itu harus melalui jalur Madinah. Kalau terus-terusan seperti ini, maka mereka bisa bangkrut. Mereka tidak bisa berdagang kalau setiap kemudian kafilah datang dari Mekah menuju Syam atau sebaliknya diserang oleh pasukan Rasul. Apa yang terjadi dengan ekonomi mereka? Maka Abu Sufyan kemudian bangkit menjadi tokoh besar mereka, berani mendanai, mengajak kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Quraisy untuk menyerang Madinah. Maka disiapkan pasukan besar, 3.000 pasukan, dipimpin oleh Abu Sufyan, berangkat dari Mekah menuju Uhud. Dan Uhud itu gunung. Dia bukan satu gunung, ada gunung-gunung kecil, nanti namanya ada bukit-bukit kecil namanya Bukit Rumah atau Ain-Ain, yang kelak akan dihuni oleh para pemanah Rasul. Dan gunung Uhud itu sangat mencintai Rasul. Nabi SAW pernah bersabda tentang gunung Uhud ini. Kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar naik ke atas gunung Uhud bersama Utsman, tiba-tiba gunung itu bergoncang. Maka Rasul mengatakan, diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atas kamu ada syahidaini, 2 orang yang mati syahid, dan ada siddiqun, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Uhud yuhibbuna, sangat mencintai kami, wa nuhibbuhum, dan kami mencintai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian mereka sampai di Bukit Uhud, mereka sudah sampai itu dengan pasukan besar dipimpin Abi Sufyan dan jenderalnya Khalid ibn Walid, Khalid bin Walid bin Masislah. Dan subhanallah,
Tidak ada wanita yang mampu melahirkan seperti Khalid. Setelah dia masuk Islam, tidak pernah terkalahkan setiap peperangan. Tapi sayang ketika itu dia menjadi jenderalnya orang-orang Quraisy. Lah ketika Nabi SAW mendengar dari jasus bahwa orang-orang Quraisy ini bawa pasukan banyak nih, 3.000. Sementara Nabi SAW belum banyak pasukan, hanya 1.000 saja dia bawa. Itu pun yang 1.000, banyak lipala. Sedikit saya ingin mengkisahkan beberapa anak-anak muda yang ditolak oleh Nabi SAW ketika perang Uhud ini. Alasannya kenapa? Alasannya nggak cukup umur. Pertama, Abdullah bin Umar. Dia datang kepada Nabi SAW meminta untuk ikut serta di perang Uhud. Alasannya, sudah di Badar tidak ikut, maka di Uhud masa tidak ikut lagi. Maka Rasul menolak Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena usianya ketika itu belum balik, di bawah 15 tahun. Tapi setelah 15 tahun, Rasul mengizinkan Abdullah bin Umar untuk terlibat di perang Khandaq. Nanti kita akan kisahkan perang Khandaq. Kemudian juga, kondisi yang sama yang ditolak oleh Rasulullah Usama bin Zaid. Karena masih kecil, belum dewasa. Kemudian Bara ibn Azib, itu pun ditolak Rasul. Kemudian Zaid ibn Sabit, itu pun ditolak Rasul. Kemudian Umair ibn Abi Waqqas, saudara daripada Sa'd bin Abi Waqqas, ditolak juga oleh Rasul. Karena masih kecil, kecuali Rafi ibn Hadij. Rafi ibn Hadij ini Rafi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada awalnya ditolak. Tetapi datang bapaknya dan mengatakan, ya Rasulullah, anak pusi Rafi ini ahli memanah, pakai saja dia. Akhirnya, karena bapaknya memberikan rekomendasi, Rasul menerima Rafi sebagai pasukan. Ketika Rafi ini, Ibn Hadij diterima oleh Rasul, cemburu nih Samurah bin Jundab ini. Samurah bin Jundab itu saya 15 tahun dia pun ditolak. Ya Rasulullah, kenapa si Rafi diterima sehingga? Sesungguhnya kalau aku berbuat dengan Rafi, aku bisa mengarahkan dia. Harusnya aku lebih diterima daripada dia, kenapa batal aku? Kata Nabi SAW, ya sudah. Kalau begitu kau ikut saja. Lihat, ini usia 14 tahun, 15 tahun loh ya. Ini ABG ini. Tapi lihat dia luar biasa syajaannya, kekuatannya, keberaniannya. Untuk berperang, bukan tawurannya. Perang. Tawuran pula gara-gara kalah bola tawuran. Ada yang diketuk palu kepalanya yang gak syahid itu. Dijahit yang ada. Ya. Jadi, ikhwafin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak muda yang luar biasa. Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah perang Uhud ini memang perang yang luar biasa karena memang banyak yang mati syahid. Korban dari pasukan Nabi SAW jauh lebih banyak dibandingkan korban dari pasukan orang-orang kafir. Time sebelum saya masuk bagaimana perangnya Rasul, saya ingin menjelaskan kepahlawanan beberapa para sahabat di perang Uhud. Pertama, Mus'ab ibn Umair. Karena dia pembawa bendera. Mus'ab bin Umair ini pembawa bendera dalam peperangan. Dia, walaupun belakangan dia mati syahid di perang Uhud, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada laki-laki yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Sehingga di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada yang kemudian menunggu, dan tidaklah mungkin berubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ayat ini kepada Mus'ab ibn Umair. Lah Mus'ab bin Umair ini perawakannya dan perlengkapan peperangannya itu proses seperti Nabi. Wajahnya seperti Nabi dan juga dandanan perannya seperti Nabi.
Jadi suatu ketika ada orang kafir namanya Ibnu Qamiyah. Dia menghadang Mus'ab bin Umair disangkanya Nabi. Maka kemudian dia menebas Mus'ab karena Ibnu Qamiyah ini kuat, dia pemberani dari kalangan kafir yang sangat memusuhi Rasul. Kemudian ditebasnya oleh Ibnu Qamiyah Mus'ab bin Umair ini, sampai akhirnya Mus'ab pun gugur dan mati syahid. Tiba-tiba Ibnu Qamiyah mengatakan, "Qataltu Muhammadan, aku sudah membunuh Muhammad." Salah orang dik. Tapi teriakan itu mengacaukan barisan kaum muslimin, sempat kemudian sebagian kaum muslimin tunggang langgang. Ya, gara-gara kemudian mendengar Rasul meninggal dunia. Lah Mus'ab bin Umair salah satu sahabat yang mati syahid. Ketika dia meninggal dunia, maka tidak ada kain kafan yang mengkafani jasadnya. Hanya sehelai kain yang kalau ditarik ke kepala, nampak kakinya. Kalau ditarik ke kaki, nampak kepalanya. Padahal Mus'ab bin Umair ini orang yang paling kaya di Mekah. Hidupnya enak, hidupnya senang, dimanjakan ibunya. Ketika masuk Islam, dia tidak menampakkan keislamannya karena takut kepada ibunya. Tapi ketika kemudian banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam yang berbaiat pada baiat pertama, kemudian mereka minta da'i supaya dikirim kepada mereka, maka yang pertama kali dikirim menjadi da'i dan awal safir pilih Islam adalah Mus'ab bin Umair. Dikirim ke Madinah dan di tangan dia akhirnya Madinah kemudian banyak masuk Islam, sehingga ketika hijrah Rasul sudah enak karena sudah banyak masuk Islam. Dan itu jasanya Mus'ab bin Umair. Dia meninggal di perang Uhud, mati syahid. Kemudian yang kedua, Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini adalah seorang Ansar yang dipersaudarakan Nabi SAW siapa? Dengan Abdurrahman bin Auf. Dan dia orang berada ikhwan Sa'ad bin Rabi. Dialah yang mengatakan kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, aku punya 2 rumah, ambil salah satunya. Ya Abdurrahman, aku punya 2 kebun, ambil salah satunya. Ya Abdurrahman, aku punya 2 istri, lihat keduanya, mana yang paling kau sukai, ku ceraikan dia, selepas masa iddahnya, kau menikah dengan dia." Itulah Sa'ad bin Rabi. Kedermawanannya luar biasa. Lah Sa'ad bin Rabi ini meninggal di perang Uhud. Bahkan ketika Nabi SAW selesai perang Uhud, dia memerintahkan para sahabat, "Cari Sa'ad bin Rabi. Di mana dia? Sedang apa dia? Kalau seandainya kalian menemui beliau, titipkan salam dariku kepadanya." Maka Zain ibn Sabit ketika itu mencari Sa'ad bin Rabi. Ketika berjumpa, rupanya dia sedang sakaratul maut. Sedang sakaratul maut. Maka kemudian kata Zaid bin Sabit, "Ya Sa'ad, aku diperintah Rasul untuk menyampaikan salam kepada." Maka kata Sa'ad, "Alaika wa alaihi salam." Kemudian Sa'ad mengatakan, "Katakan kepada Rasul, semoga Allah membalas kebaikan apa yang telah Allah berikan kepada seorang Nabi. Dan katakan kepada Ansar," lihat pesannya dia kepada Ansar, "katakan kepada kaumku Ansar, la udhra lakum indallah in hulisa ila rasulikum wa fikum ainun tatraf." Tidak ada udur kalian di hadapan Allah jika Nabi SAW tidak selamat, sementara kalian selamat. Tidak ada udur, tidak ada alasan untuk beralasan di hadapan Allah ketika Nabi kalian gugur sementara kalian selamat. Ini perkataan yang sangat dalam ikhwan dari Sa'ad bin Rabi, dan beliau wafat di perang Uhud. Kemudian juga kisah yang ketiga, kisah Abdullah bin Haram, dan ini pernah saya kisahkan. Abdullah bin Haram, orang tua renta yang tidak layak jihad, tapi hatinya dicintai dengan jihad. Abdullah bin Haram, ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasul, mendaftarkan dirinya untuk jihad di Uhud.
Ketika itu Jabir datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, jangan kau izinkan bapakku. Ia sudah tua. Tidak mungkin dia memegang senjata." Akhirnya Nabi SAW memanggil Abdullah bin Haram, kemudian dihadapkan dengan Jabir putranya, dan mengatakan, "Ya Abdullah, anakmu menginginkan agar engkau tidak ikut perang." Maka marahnya Abdullah bin Haram walaupun sudah tua renta, dia mengatakan, "Ya Jabir, launal jannah la afartuka iya. Kalau bukan karena surga, saya siap meninggalkan posisiku. Tapi di masalahnya surga saya nggak mau." Dari sana kemudian Abdullah bin Haram diilhamkan bahwa dia orang yang pertama kali mati syahid. Dan subhanallah, betul, dia orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Li'ila fi Quraisyin ila fihib rihlat asyita'i wasai." Kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang di musim dingin dan panas ke Yaman atau ke Syam, sementara rute Syam itu harus melalui jalur Madinah. Kalau terus-terusan seperti ini, maka mereka bisa bangkrut. Mereka tidak bisa berdagang kalau setiap kemudian kafilah datang dari Mekah menuju Syam atau sebaliknya diserang oleh pasukan Rasul. Apa yang terjadi dengan ekonomi mereka? Maka Abu Sufyan kemudian bangkit menjadi tokoh besar mereka, berani mendanai, mengajak kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Quraisy untuk menyerang Madinah. Maka disiapkanlah pasukan besar, 3.000 pasukan, dipimpin oleh Abu Sufyan, berangkat dari Mekah menuju Uhud. Dan Uhud itu gunung. Dia bukan satu gunung, ada gunung-gunung kecil, nanti namanya ada bukit-bukit kecil namanya Bukit Rumah atau Ain-Ain, yang kelak akan dihuni oleh para pemanah Rasul. Dan gunung Uhud itu sangat mencintai Rasul. Nabi SAW pernah bersabda tentang gunung Uhud ini. Kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar naik ke atas gunung Uhud bersama Utsman, tiba-tiba gunung itu bergoncang. Maka Rasul mengatakan, "Diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atas kamu ada syahid ini, 2 orang yang mati syahid, dan ada Siddiqun, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Uhud yuhibbuna, sangat mencintai kami, wa nuhibbuhum, dan kami mencintai." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian mereka sampai di Bukit Uhud, mereka sudah sampai itu dengan pasukan besar dipimpin Abi Sufyan dan jenderalnya Khalid ibn Walid, Khalid bin Walid bin Masislah. Dan subhanallah, tidak ada wanita yang mampu melahirkan seperti Khalid. Setelah dia masuk Islam, tidak pernah terkalahkan setiap peperangan. Tapi sayang ketika itu dia menjadi jenderalnya orang-orang Quraisy. Lah ketika Nabi SAW mendengar dari jasus bahwa orang-orang Quraisy ini bawa pasukan banyak nih, 3.000. Sementara Nabi SAW belum banyak pasukan, hanya 1.000 saja dia bawa. Itu pun yang 1.000, banyak lipalah. Sedikit saya ingin mengkisahkan beberapa anak-anak muda yang ditolak oleh Nabi SAW ketika perang Uhud ini. Alasannya kenapa? Alasannya nggak cukup umur. Pertama, Abdullah bin Umar, dia datang kepada Nabi SAW meminta untuk ikut serta di perang Uhud. Alasannya, sudah di Badar tidak ikut, maka di Uhud masa tidak ikut lagi. Maka Rasul menolak Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena usianya ketika itu belum balik, di bawah 15 tahun. Tapi setelah 15 tahun, Rasul mengizinkan Abdullah bin Umar untuk terlibat di perang Khandaq. Nanti kita akan kisahkan perang Khandaq. Kemudian juga, kondisi yang sama yang ditolak oleh Rasulullah Usama bin Zaid, karena masih kecil, belum dewasa. Kemudian Bara ibn Azib, itu pun ditolak Rasul. Kemudian Zaid ibn Sabit,
Itu pun ditolak Rasul. Kemudian Umair Ibn Abi Waqqas, saudara daripada Sa'd bin Abi Waqqas, ditolak juga oleh Rasul, karena masih kecil, kecuali Rafi Ibn Hadij. Rafi Ibn Hadij ini Rafi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada awalnya ditolak. Tetapi datang bapaknya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, anak si Rafi ini ahli memanah, pakai saja dia." Akhirnya, karena bapaknya memberikan rekomendasi, Rasul menerima Rafi sebagai pasukan. Ketika Rafi ini, Ibn Hadij diterima oleh Rasul, cemburu nih Samurah bin Jundab ini. Samurah bin Jundab itu saya 15 tahun dia pun ditolak. "Ya Rasulullah, kenapa si Rafi diterima sehingga? Sesungguhnya kalau aku berbuat dengan Rafi, aku bisa mengarahkan dia. Harusnya aku lebih diterima daripada dia, kenapa batal aku?" Kata Nabi SAW, "Ya sudah, kalau begitu kau ikut saja. Lihat, ini usia 14 tahun, 15 tahun lah ya. Ini ABG ini. Tapi lihat dia luar biasa syajaannya, kekuatannya, keberaniannya, untuk berperang, bukan tawuran ya. Perang. Tawuran pula gara-gara kalah bola tawuran. Ada yang diketuk palu kepalanya yang gak syahid itu. Dijahit yang ada." Ya. Jadi, ikhwafin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini anak-anak muda yang luar biasa. Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah perang Uhud ini memang perang yang luar biasa karena memang banyak yang mati syahid. Korban dari pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih banyak dibandingkan korban dari pasukan orang-orang kafir. Time sebelum saya masuk bagaimana perangnya Rasul, saya ingin menjelaskan kepahlawanan beberapa para sahabat di perang Uhud. Pertama, Mus'ab ibn Umair. Karena dia pembawa bendera. Mus'ab bin Umair ini pembawa bendera dalam peperangan. Dia, walaupun belakangan dia mati syahid di perang Uhud, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat, "Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang yang beriman ada laki-laki yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, sehingga di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada yang kemudian menunggu, dan tidaklah mungkin berubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ayat ini kepada Mus'ab ibn Umair. Lah Mus'ab bin Umair ini perawakannya dan perlengkapan peperangannya itu proses seperti Nabi. Wajahnya seperti Nabi dan juga dandanan perannya seperti Nabi. Jadi suatu ketika ada orang kafir namanya Ibnu Qamiyah. Dia menghadang Mus'ab bin Umair di sangkanya Nabi. Maka kemudian dia menebas Mus'ab karena Ibnu Qamiyah ini kuat, dia pemberani dari kalangan kafir yang sangat memusuhi Rasul. Kemudian ditebasnya oleh Ibnu Qamiyah Mus'ab bin Umair ini, sampai akhirnya Mus'ab pun gugur dan mati syahid. Tiba-tiba Ibnu Qamiyah mengatakan, "Qataltu Muhammadan, aku sudah membunuh Muhammad." Salah orang di. Tapi teriakan itu mengacaukan barisan kaum muslimin, sempat kemudian sebagian kaum muslimin tunggang langgang. Ya, gara-gara kemudian mendengar Rasul meninggal dunia. Lah Mus'ab bin Umair salah satu sahabat yang mati syahid. Ketika dia meninggal dunia, maka tidak ada kain kafan yang mengkafani jasadnya. Hanya sehelai kain yang kalau ditarik ke kepala, nampak kakinya. Kalau ditarik ke kaki, nampak kepalanya. Padahal Mus'ab bin Umair ini orang yang paling kaya di Mekah. Hidupnya enak, hidupnya senang, dimanjakan ibunya. Ketika masuk Islam dia tidak menampakkan keislamannya karena takut kepada ibunya. Tapi ketika kemudian banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam yang berbaiat pada baiat pertama, kemudian mereka minta da'i supaya dikirim kepada mereka, maka yang pertama kali dikirim menjadi da'i dan awal safir pilih Islam adalah Mus'ab bin Umair. Dikirim ke Madinah.
Dan di tangan dia, akhirnya, Madinah, kemudian banyak masuk Islam. Sehingga ketika hijrah Rasul sudah enak karena sudah banyak masuk Islam. Dan itu jasanya Mus'ab bin Umair. Dia meninggal di perang Uhud, mati syahid. Kemudian yang kedua, Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini adalah seorang Ansar yang dipersaudarakan Nabi SAW siapa? Dengan Abdurrahman bin Auf. Dan dia orang berada ikhwan Sa'ad bin Rabi. Dialah yang mengatakan kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, aku punya 2 rumah, ambil salah satunya. Ya Abdurrahman, aku punya 2 kebun, ambil salah satunya. Ya Abdurrahman, aku punya 2 istri, lihat keduanya, mana yang paling kau sukai, ku ceraikan dia, selepas masa iddahnya, kau menikah dengan dia." Itulah Sa'ad bin Rabi. Kedermawanannya luar biasa. Lah Sa'ad bin Rabi ini meninggal di perang Uhud. Bahkan ketika Nabi SAW selesai perang Uhud, dia memerintahkan para sahabat, "Cari Sa'ad bin Rabi. Di mana dia? Sedang apa dia? Kalau seandainya kalian menemui beliau, titipkan salam dariku kepadanya." Maka Zain ibn Sabit ketika itu mencari Sa'ad bin Rabi. Ketika berjumpa, rupanya dia sedang sakaratul maut. Sedang sakaratul maut. Maka kemudian kata Zaid bin Sabit, "Ya Sa'ad, aku diperintah Rasul untuk menyampaikan salam kepada." Maka kata Sa'ad, "Alaika wa alaihi salam." Kemudian Sa'ad mengatakan, "Katakan kepada Rasul, semoga Allah membalas kebaikan apa yang telah Allah berikan kepada seorang Nabi. Dan katakan kepada Ansar," lihat pesannya dia kepada Ansar, "katakan kepada kaumku Ansar, la udhura lakum indallah in hulisa ila rasulikum wa fikum ainun tatraf." Tidak ada udur kalian di hadapan Allah jika Nabi SAW tidak selamat, sementara kalian selamat. Tidak ada udur, tidak ada alasan untuk beralasan di hadapan Allah ketika Nabi kalian gugur sementara kalian selamat. Ini perkataan yang sangat dalam ikhwan dari Sa'ad bin Rabi, dan beliau wafat di perang Uhud.